Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi arhamur rahimin. Ahkamul hakimin, ahsanul khaliqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema kita mengevaluasi pencapaian puasa Ramadan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, sepanjang Ramadan ini mungkin sudah banyak ibadah yang telah kita lakukan. Sudah banyak amal ibadah yang telah kita lakukan. Namun saudara-saudara, ibadah yang kita lakukan itu adalah satu kesatuan, yang mana ibadah itu, amal ibadah, amal baik yang telah kita lakukan bisa rusak dan hancur karena perbuatan kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, ada 6 hal yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan puasa ini. Bisa merusak puasa kita, bisa merusak sholat kita, bisa merusak zakat kita, dan bisa merusak amal baik yang telah kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, yang bisa merusak dan menghancurkan amal ibadah kita di bulan puasa ini, al-istiwalu bi'uyubil khalqi. Yang kerjanya selalu mencari-cari, mengkorek-korek kesalahan dan aib orang lain, selalu membicarakan aib orang lain. Nah, ini saudara yang bisa merusak dan menghancurkan puasa Ramadan kita. Membicarakan si ini, membicarakan si itu, yang akhirnya berakhir dengan fitnah dan terjebak di dalam istiwal, yang pada akhirnya saudara-saudara dia sibuk mencari kesalahan dan aib orang lain, kan tetapi dia lupa dengan kesalahannya sendiri. Yang kedua, kata baginda Nabi, yang bisa merusak dan menghancurkan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qaswatul qalbi, keras hati. Hatinya keras. Beruntung kita saudara masih diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menerima saran-saran baik dari orang lain. Akan tetapi yang dinamakan qaswatul qalbi, keras hati, mereka merasa benar sendiri dan tidak bisa menerima saran-saran yang baik dari orang lain, yang pada akhirnya terjebak di dalam keras hati. Seperti sahabat Sayyidina Umar adalah oleh Allah dikasih sifat yang keras hati, namun beliau bisa menerima saran-saran yang baik dari orang lain. Ketahui saudara bahwa hati ini adalah raja di kerajaan tubuh kita. Kalau kaki hanya bisa melangkah, tangan hanya bisa mengambil, mulut hanya bisa berbicara, telinga hanya bisa mendengar, mata hanya bisa melihat. Akan tetapi kalau hati sudah cenderung memerintah ke sana, maka itu akan terjadi.
Benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, bahwa seseorang yang baik hatinya maka akan baik perilakunya. Akan tetapi bila buruk hatinya maka buruk juga kelakuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas yang kedua kata beliau, kata baginda Nabi, orang yang amalnya bisa rusak yaitu dengan wahubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Memang saudara-saudara, tidak salah kalau kita cinta dengan dunia, memang itu dianjurkan. Akan tetapi orang yang terlalu cinta dengan dunia, maka mereka akan lupa ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlalu cinta dengan dunia. Yang keempat saudara-saudara, yaitu waqillatul haya, sedikit rasa malunya. Yang kelima, watulil amal, terlalu panjang angan-angan. Dan yang terakhir, wadzalimul la yantahi, berbuat zalim yang terus-menerus, tidak punya niatan untuk berhenti berbuat zalim. Nah, saudara-saudara, keenam hal ini yang bisa merusak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjaga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.